Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Pak Bro. Kita jumpa lagi di channel Tani Ligat 01, Mas Bro. Oke, Mas Bro, kali ini Tani Ligat ingin membahas tentang dua bahan penting dalam tata kelola pertanian, yaitu kapur pertanian ataupun sering kita sebut kapur dolomit. Yang kedua adalah pupuk cair atau bahan fermentasi yang biasa kita kenal, yaitu EM4. Di sini kadang kita kurang menyadari tentang pentingnya kedua bahan ini untuk menunjang efektivitas dari hasil pertanian kita. Di sini karena kita kurang memahami betapa pentingnya ini apabila kita gunakan. Kadang kita anggap sepele dan tidak kita hiraukan. Untuk itu di sini Tani Ligat ingin menyampaikan atau ingin berdiskusi tentang pemahaman dari kedua bahan ini. Kita mulai dari EM4. E4 ini sering kita kenal sebagai bahan fermentasi atau bahan aktif guna membuat pupuk kompos ataupun fermentasi bahan-bahan untuk pembuatan pupuk organik dan sebagainya. Namun di sini tanpa kita sadari, ternyata E4 ini sudah merupakan sebagai pupuk cair yang baik. E4 adalah efektif mikroorganisme 4, yaitu bakteri fermentasi bahan organik, menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanaman. Dari keempat ini adalah bakteri fermentasi bahan organik, penyubur tanaman dan menyehatkan tanaman. Berarti di sini sudah merupakan salah satu dari pupuk organik yang baik. Selain daripada itu juga merupakan penyedia bahan-bahan fermentasi seperti untuk proses fermentasi atau mempercepat proses fermentasi dari bahan-bahan organik. Jadi ternyata E4 ini merupakan salah satu pupuk cair selain daripada bahan fermentasi. Manfaat E4 ini adalah salah satunya diantaranya ialah untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi pada tanah yang menjadi lokasi tanaman kita. Yang kedua, meningkatkan jumlah produksi tanaman menjadi lebih baik. Ini karena apabila kita menggunakan E4 ini, maka media tanam kita akan menjadi stabil dan subur. Ketiga, menjaga hasil panen kita agar tetap stabil, tidak berkurang dari jumlah hasil panen sebelumnya. Dan yang kelima, untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida, karena di dalam E4 ini telah mampu menjaga kestabilan unsur-unsur mikroorganisme seperti bahan-bahan alami yang terkandung di dalam E4 ini. 6. Mempercepat tumbuh akar dan memperkuat akar agar tumbuh bisa berkembang dengan baik. Mempercepat proses dekomposisi bahan-bahan organik dan senyawa yang dibutuhkan oleh tanaman untuk memperkaya mikroorganisme yang menguntungkan bagi tanaman. Baiklah, Mas Bro, cara penggunaan dari E4 ini adalah satu, kita larutkan E4 ini secukupnya, minimal 3 tutup botol ini ke dalam 5 liter air, lalu kita siramkan ke media tanam kita ataupun di lubang tempat kita akan meletakkan tanaman kita, sehingga tanah ataupun media tanam kita menjadi kaya akan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi di sini E4 ini bukan hanya sebagai zat fermentasi saja, tetapi di sini memang sudah merupakan suatu kebutuhan penting bagi tanaman karena mengandung banyak unsur-unsur seperti unsur hara dan yang lainnya yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Baik, Mas Bro, untuk menjaga kesuburan tanah, tentu yang namanya E4 ini penting untuk kita pakai pada semua tanaman, yaitu pada media tanaman kita tentunya, dengan cara kita siramkan pada media tanaman kita, baik yang di dalam pot ataupun polybag. Jadi bukan hanya sebagai bahan fermentasi saja, tetapi memang sudah merupakan suatu pupuk yang baik untuk tanaman. Ini bisa kita buka di Google tentang manfaat dan cara pemakaian E4 ini apabila kita masih ragu, karena di sini kita langsung mendapat penjelasan dari para narasumber yang bisa kita percaya. Oke Mas Bro, kita lanjut ke kapur dolomit. Kalau kapur dolomit ini ialah memiliki suatu
zat yang mampu meningkatkan pH tanah, memperbanyak unsur hara, dan menetralisir zat-zat senyawa beracun di dalam tanah, menambah populasi mikroorganisme yang dibutuhkan oleh tanaman, juga merangsang pertumbuhan akar agar bisa bertumbuh kembang dengan baik, membunuh bibit-bibit penyakit baik bakteri ataupun penyakit-penyakit lainnya ataupun bibit-bibit penyakit yang sudah terkandung di dalam media tanam kita, dan juga mampu menyuburkan tanah dengan menyediakan unsur-unsur penting yang dibutuhkan oleh tanaman. Adapun caranya ialah untuk pemakaian kapur dolomit ini kita taburkan hingga merata pada saat pengolahan lahan, seperti pada saat kita melakukan penggemburan untuk proses mempersiapkan lahan tanam. Seperti kita akan menanami tanaman apa saja, tentu media tanam kita harus kita olah terlebih dahulu. Tentu pada saat pengolahan lahan inilah kita akan menaburkan kapur dolomit ini secara merata sebelum kita melakukan penanaman. Lalu kita aduk kembali dan kita gemburkan kembali sehingga media tanam kita menjadi siap dan sudah ditaburi oleh kapur dolomit ini. Setelah kita tabur dengan kapur dolomit ini, media tanam kita sebaiknya kita tunggu 1-2 minggu, barulah proses penanaman bisa kita lakukan agar media tanam kita menjadi stabil, unsur-unsurnya setelah disatukan dengan kapur dolomit ini. Yang sangat penting adalah untuk kapur dolomit ini, Mas Bro, ialah kegunaannya membunuh bakteri serta bibit-bibit penyakit yang terkandung di dalam media tanah kita, sehingga media tanam kita menjadi steril. Suhu tanah ataupun unsur-unsur yang ada di dalam tanah serta zat-zat yang tidak baik untuk tanaman seperti bahan-bahan beracun ataupun mikroba pengganggu bisa dinetralisir dengan keberadaan penaburan kapur dolomit. Jadi kalau kita perhatikan, kedua unsur penting atau bahan penting baik kapur dolomit ataupun EM4 ini tidak bisa kita kesampingkan begitu saja, karena di sini memiliki peran sentral yang sangat baik sebagai penyubur dan menjaga kesehatan dari media tanam kita. Mulai sekarang kita akan lebih melirik dan memperhatikan kedua bahan ini dalam tata kelola lahan pertanian kita agar hasil dan mutu pertanian kita akan terus meningkat dan bisa stabil, sehingga kita tidak akan mengalami kerugian dalam proses panen nanti. Baiklah Mas Bro, Pak Bro, jadi untuk lebih meningkatkan pemahaman kita tentang tata kelola media tanam kita, tentu di sini kita sama-sama harus lebih banyak belajar, baik dari para pakar senior dan juga ahli-ahli pertanian, baik melalui media sosial ataupun media Google. Ini sangat penting sekali guna terus meningkatkan pemahaman kita dan juga meningkatkan profesional kita dalam mengelola pertanian. Tanaman apapun saja tentu akan lebih kita pelajari secara mendalam cara pengolahan lahan dan pemanfaatan dari pupuk-pupuk yang ada di sekitar kita, sehingga kita akan lebih baik, akan terus melakukan perbaikan-perbaikan di dalam proses pertanian kita. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.